A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam. Oke, kali ini saya akan berbagi cerita, masih dengan kelanjutan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Pembalasan Seorang Anak. Cerita ini ditulis oleh Arya Kalangi. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek linknya, saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Mari kita simak ceritanya. Flashback. Pah, lihat nih, putrinya mukul pakai sapu. Masa aku bilang aku pengen anak dari dia, malah dia pukul, kata Rian tertawa. Putri, gak boleh gitu. Rian suami kamu. Lagian apa salahnya sih Rian ngomong gitu? Papa juga pengen cucu nih, ejek Pak Hendra. Nah, pas kalau gitu, kata Rian tertawa. Aku gak mau. Aku belum siap punya anak, kata Putri memukuli Rian menggunakan sapu. Sakit nanti aku beliin bakso dengan gerobaknya. Janji, asal kita punya anak, kata Rian. Serius? Oke, awas ya kalau bohong, kata Putri. Dasar anak aneh, giliran bakso langsung nurut, kata Pak Hendra lalu tertawa. Putri terus menangis mengingat saat-saat Rian tertawa. Matanya kini telah sembab. Dia lebih banyak menyendiri di dalam kamar. Ibu Rian pun belum pulang karena melihat keadaan Putri. Apalagi Fikran, tidak ada yang mengurusnya. Nek, papa mana? Tadi papa ada di samping mama, tapi udah gak ada lagi, kata Fikran polos. Papa kamu ada urusan Fikran. Kamu main dulu sama nenek saja ya, kata Ibu Rian. Fikran gak mau nek, Fikran mau ketemu papa, kata Fikran menangis. Mereka lalu mencoba menenangkan Fikran, dan akhirnya Fikran tertidur. Pak Hendra, untuk 1 minggu saya masih di sini ya. Soalnya gak ada yang ngurusin Fikran, kata Ibu Rian. Iya Bu, saya juga takutnya gak bisa ngurus Putri bersama Rian, kata Pak Hendra. Ibu Rian lalu menggendong Fikran menuju kamar Putri, lalu diletakkannya Fikran di samping Putri. Nak, udah, gak boleh sedih, kita harus ikhlas, kata Ibu Rian. Putri gak bisa Bu, kenangan Rian terlalu sulit untuk Putri lupain, kata Putri memeluk mertuanya. Iya, Ibu paham. Ibu gak nyuruh kamu untuk lupain Rian, tapi kamu harus kuat menerima kenyataan bahwa Rian telah pergi untuk selamanya. Dia sudah tenang di sana, dan pastinya dia sedih melihat istrinya terus-terusan menangis, kata Ibu Rian membelai rambut Putri. Kini Putri mulai tenang dalam dekapan ibu mertuanya. Dia mencoba meyakinkan hatinya untuk tetap tegar. 7 hari berlalu setelah kepergian Rian. Kini keadaan Putri telah membaik dan mencoba untuk ikhlas. Dan hari itu juga Ibu Rian pamit pulang. Putri, Ibu pulang dulu. Kamu jaga diri baik-baik. Kamu kuat ya. Kamu harus kuat demi Fikran, kata Ibu Rian tersenyum. Iya Bu, Putri akan coba untuk tetap tegar, kata Putri memaksa
untuk tersenyum. "Fikran, jaga mama kamu ya, jangan bandel," kata Ibu Rian mencium pipi cucunya. "Siap, Nek, nanti datang lagi ya," kata Fikran. "Iya, Pak Hendra, aku pamit ya," kata Ibu Rian lalu masuk ke dalam mobil. "Iya, hati-hati Bu." Mereka lalu masuk ke dalam dan Putri memutuskan untuk bersih-bersih rumah, mencari kesibukan, sedangkan Fikran bermain bersama Pak Hendra. "Kek, ayo kita main bola," pujuk Fikran. "Ya udah, ayo," kata Pak Hendra. Lagi asik bermain bola, tiba-tiba Fikran berhenti dan berlari ke halaman belakang. "Fik, kamu ngapain?" kata Pak Hendra mengejar Fikran. "Manggil papa. Tadi papa. Fikran lihat lari ke belakang, kek," kata Fikran terus berlari. "Fikran, jangan ke belakang," teriak Pak Hendra. Pak Hendra lalu pergi mencari dan akhirnya dia menemukan Fikran. "Fikran, ayo, ngapain kamu di sini?" kata Pak Hendra. "Gak mau, kek," kata Fikran. "Ayo Fik, kita ke depan," kata Pak Hendra. "Tapi Fikran gendong di belakang kakek ya," kata Fikran. "Iya, ayo," kata Pak Hendra lalu jongkok. Pak Hendra pun berjalan ke halaman depan. Namun ia sangat kaget melihat Putri sedang menyuapi Fikran yang sedang makan. Sontak Pak Hendra menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah jendela kaca. Dan dia melihat bukan Fikran yang sedang dia gendong, melainkan sosok menyeramkan dengan wajah yang telah hancur dan tersenyum memperlihatkan giginya. Pak Hendra lalu mencoba melepaskan tanpa berteriak, takut Putri melihatnya dan akan ketakutan. Dengan penuh keberanian, Pak Hendra mencoba melepaskan makhluk itu. Namun ia dicekik dari arah belakang. Pak Hendra tak habis akal. Ia lalu terguling di rerumputan agar makhluk itu terlepas. Putri yang melihat ayahnya sedang berguling di rerumputan lalu menghampirinya. "Pah, ngapain guling-guling di situ?" tanya Putri. "Oh, ini Papa lagi olahraga," kata Pak Hendra. Dan anehnya, makhluk itu sudah menghilang. Akhirnya Pak Hendra berdiri lalu masuk ke dalam rumah. Putri hanya memandang Pak Hendra yang bertingkah aneh. Pak Hendra pun masuk ke dalam rumah untuk sarapan pagi. Setelah selesai sarapan, Pak Hendra lalu pamit untuk pergi ke pabrik. "Putri, Papa pergi dulu ya, gak lama. Papa hanya mau mantau karyawan yang bekerja," kata Pak Hendra memakai sepatu. "Oh iya Pak, hati-hati ya Pak," kata Putri yang masih menyuapi Fikran. "Fikran, kakek pergi dulu ya," kata Pak Hendra. "Iya kek, jangan lupa beliin Fikran mainan ya kek," kata Fikran tersenyum. "Iya Fikran, nanti kakek beliin mainan," kata Pak Hendra lalu pergi. Kini tinggallah Putri dan Fikran. Putri lalu pergi ke dapur untuk mencuci piring, sedangkan Fikran sedang asik menonton TV. Tiba-tiba masuklah Reza ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Putri. "Dek, ibunya mana?" tanya Reza. "Ada di dapur Om, lagi nyuci piring," kata Fikran tersenyum.
Oh, ini ada sesuatu. Tolong kasih ya ke mama kamu. Jangan lupa bilang dari Om Reza. Jangan lupa bilang dari Om Reza paling ganteng, kata Reza tersenyum, lalu pergi. Siap Om, kata Fikran. Fikran lalu menghampiri ibunya yang sedang mencuci piring. Mah, ini ada sesuatu untuk Mama, kata Fikran menyerahkan kantong plastik hitam kecil. Apa ini Fik? Kata Putri lalu mengambil kantong plastik itu. Nggak tahu Mah, tadi ada om-om yang ngasih. Kata om itu namanya Reza Ganteng, kata Fikran polos. Mendengar nama itu, sontak tubuh Putri gemetar ketakutan. Karena untuk apa dan kenapa bisa dia sampai datang ke rumah. Dengan perlahan Putri membuka kantong itu. Tiba-tiba matanya langsung melotot. Putri sangat kaget melihat ada telinga seseorang di dalam kantong itu. Putri lalu menjatuhkan kantong itu karena ia sangat ketakutan. Putri lalu pergi ke depan untuk mencoba menenangkan diri. Lalu tiba-tiba ponsel bergetar. Dan lagi-lagi Putri sangat kaget karena yang menelponnya adalah nomor suaminya sendiri. Putri mencoba untuk tetap tenang dan berpikir positif bahwa mungkin saja ada yang menemukan ponsel suaminya. Kemudian Putri mengangkatnya. Namun yang terdengar hanya tawa seseorang. Ini siapa ya? Kenapa ponsel suami saya bisa ada sama kamu? Tanya Putri. Putri, kamu ini sangat lucu. Masa kamu gak kenal suara aku? Kata Reza. Saya gak ngerti maksud kamu apa. Kamu siapa? Kata Putri, mulai terpancing emosi. Jangan ngambek. Nanti cantiknya hilang loh. Hahaha. Lupa. Hadiah aku tadi gimana? Udah dimasak belum? Itu telinga Rian loh. Pasti enak kalau dimasak. Hahaha. Kata Reza tertawa. Putri sontak sangat kaget dengan perkataan Reza tersebut. Jangan-jangan kamu yang membunuh Rian? Teriak Putri. Ya iyalah. Siapa lagi coba kalau bukan aku? Hahaha. Terasa sangat merdu suara Rian saat berteriak kesakitan, apalagi saat terbakar api. Hahaha. Sudah dulu ya, nanti kita teleponan lagi. Dah sayang, kata Reza, lalu memutuskan panggilan. Putri sangat shock mendengar perkataan Reza tadi dan tak mampu membayangkan betapa sadisnya Reza menyiksa suaminya. Ia terus menangis. Dia sangat membenci laki-laki itu. Mendengar Putri menangis, Fikran lalu datang menghampiri ibunya. Mama kok nangis lagi? Tanya Fikran mendekati ibunya. Enggak nak, Mama cuma keinget papa kamu aja, kata Putri lalu mengusap air mata di pipinya. Tadi Fikran lihat papa nangis di samping Mama. Tapi pas Fikran kesini, papanya udah gak ada, malah Mama yang nangis, kata Fikran. Putri lalu memeluk Fikran. Dia tak mampu menahan air matanya. Mama jangan sedih ya. Fikran juga kangen sama papa. Udah gak sabar nungguin papa pulang, terus ngajak kita jalan-jalan lagi, kata Fikran tersenyum. Kini hari sudah mulai gelap dan Pak Hendra pun sudah berada di rumah dan membawakan mainan untuk Fikran. Fikran, kakek pulang, kata Pak Hendra. Kakek? Loh, mainan Fikran mana kek? Tanya Fikran. Ini dia mainan kamu,
kata Pak Hendra, lalu mengeluarkan mobil-mobilan dari dalam bajunya. Ye, makasih kek, kata Fikran, lalu memeluk Pak Hendra. Fikran, mama kamu mana? Tanya Pak Hendra. Mama lagi di kamar kek, kata Fikran. Pak Hendra lalu pergi ke arah kamar Putri. Lalu diketuknya pintu kamar Putri. Putri, Putri, kamu lagi apa? Papa bawa bakso nih, kata Pak Hendra. Putri gak nafsu makan, Pak, kata Putri dari dalam kamar. Pak Hendra sangat sedih karena biasanya jika Rian yang membawakan bakso, Putri pasti sangat senang. Tapi Pak Hendra mengerti, mungkin Putri masih belum bisa menerima suaminya telah pergi untuk selamanya. Di dalam kamar pun, Putri terus menangis. Dia begitu syok bahwa Rian mati di tangan Reza. Rian, aku kangen kamu. Aku kangen Rian. Aku gak bisa nahan semua beban ini. Aku gak bisa, kata Putri membenamkan wajahnya ke bantal. Belum selesai Putri larut dalam kesedihan, tiba-tiba ada yang mengetuk jendela kamarnya. Putri lalu menoleh ke arah jendela. Karena penasaran, Putri lalu membuka jendela itu. Namun sayangnya, ketika jendela terbuka, dengan cepat Reza mendekap mulut Putri. Didekapnya mulut Putri agar tak berteriak. Lalu Reza menarik Putri keluar melalui jendela. Putri berusaha memberontak, namun tenaga Reza lebih kuat. Shh, jangan berisik sayang, nanti Pak Hendra datang, kata Reza, lalu mengeluarkan ponsel dari kantong jaket. Suara Putri yang didekap oleh tangan Reza. Sebenarnya aku pengen bunuh kamu sekarang, tapi aku pengen lihat kamu menderita, kata Reza berbisik di telinga Putri. Kemudian Reza memperlihatkan video saat ia menyiksa Rian. Putri hanya bisa menangis dan mencoba melepaskan diri. Namun usahanya sia-sia. Dan tak butuh lama, tubuh Putri kini mulai lemah. Karena tak mampu melihat suaminya terbunuh dengan cara yang tragis. Putri pun jatuh pingsan. Setelah memperlihatkan video itu, Rian meninggalkan Putri begitu saja di bawah jendela kamar. Dan Reza sengaja meninggalkan ponsel Rian di dekat Putri. Karena Reza ingin Putri terus melihat video suaminya yang malang. Pak Hendra baru saja ingin pergi ke kamar Putri sambil menggendong Fikran yang telah tertidur di depan TV. Putri, buka pintunya. Fikran sudah tidur nih, kata Pak Hendra mengetuk pintu. Namun tak ada jawaban dari dalam kamar. Takut terjadi apa-apa. Pak Hendra kemudian masuk dan dia kaget. Putri tak ada di kamarnya. Diletakkannya Fikran di tempat tidur. Kemudian Pak Hendra mengecek ke depan pintu kamar mandi. Namun tak ada suara guyuran air dari dalam. Kemudian Pak Hendra baru sadar jendela kamar Putri terbuka. Lalu dia pun memeriksanya dan mendapati Putri telah tergeletak di bawah jendela. Lalu Pak Hendra dengan cepat keluar dan mengangkat tubuh Putri masuk ke dalam rumah. Diletakkannya Putri di samping Fikran. Ada apa ini? Kenapa Putri tergeletak di bawah jendela? Kata Pak Hendra. Lalu Pak Hendra hendak mengunci jendela. Namun ia melihat ada ponsel tepat di mana Putri tergeletak. Diraihnya ponsel itu dan ditutupnya jendela kamar Putri. Ini seperti ponsel Rian, tapi kenapa ada di bawah jendela? Kata Pak Hendra kebingungan. Pak Hendra lalu keluar dan menuju kamarnya. Saat Pak Hendra membuka pintu, nampak seseorang sedang duduk di tempat tidurnya
"Siapa kamu?" kata Pak Hendra terkejut. "Pak Hendra, mantan bos aku dulu yang sering memarahiku waktu bekerja." "Hahaha," kata Reza. "Bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" teriak Pak Hendra. "Sudahlah Pak, itu tidak penting. Aku kesini hanya sekedar bertamu." "Hahaha," kata Reza memegang foto keluarga Pak Hendra. "Jangan sentuh foto keluarga saya," kata Pak Hendra. Lalu ingin meraih foto itu. Namun belum sempat Pak Hendra meraih foto itu, Reza dengan cepat mendorong Pak Hendra hingga terjatuh. "Ngapain sih Pak Tua? Aku kesini hanya datang bertamu. Dan sebelumnya aku sudah bertemu Putri. Dia begitu manis dan aku menyukainya. Namun sayang, dia menikah dengan laki-laki lemah seperti Rian," kata Reza. "Kamu apain anak saya? Dasar kurang ajar," kata Pak Hendra mencoba untuk bangkit. "Tenang Pak Tua, aku hanya memperlihatkan video saat Rian tewas di tanganku." "Hahaha," kata Reza lagi. "Ternyata kamu yang..." kata Pak Hendra terhenti. "Cerewet banget sih jadi kakek-kakek," kata Reza memukul wajah Pak Hendra hingga Pak Hendra tak sadarkan diri. Reza lalu pergi dari rumah itu. Besok paginya, Pak Hendra terbangun. Dia memegang hidungnya yang berdarah. "Dasar kurang ajar," kata Pak Hendra lalu bangkit. Pak Hendra lalu pergi ke kamar Putri untuk memastikan mereka baik-baik saja. Dan beruntung Putri dan Fikran masih ada di tempat tidur. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.